Kuta Mandalika kini terus bersolek. Dalam 3 tahun terakhir, pembangunannya cukup pesat. Desa seluas 1000 hektar di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ini terus disesaki akomodasi wisata. Celakanya, akomodasi hunian wisata ini tidak hanya berdiri di lahan sewa, namun juga dimiliki oleh warga negara asing atau WNA. Praktek jual beli lahan antara masyarakat lokal dengan WNA banyak terjadi. Lahan di Bukit Sekar Kuning ini sejatinya sudah dikapling dan akan dibeli oleh WNA asal Prancis. Lahan seluas 4 hektar ini dihargai 24 miliar rupiah. Namun, perjanjian dianggap wan prestasi lantaran pembelinya tidak melunasi pembayaran dalam tempo 1 tahun. Alhasil, sertifikat tanahnya diminta kembali oleh pemiliknya. Pemilik tanah menyebut perjanjian jual beli dibuat pada Maret tahun 2024 silam. Tanpa tedeng aling-aling, ia mengakui meski pembelinya adalah WNA, namun dalam akta jual beli diatasnamakan pembeli berkewarganegaraan Indonesia. Praktik pinjam nama seperti ini disebut dengan sistem nomini. Praktik nomini sudah lazim digunakan oleh para WNA. Tawaran saya 4 juta supaya berlanjut. 4 juta? 4M. 4M. Supaya berlanjut masalah pembicaraan untuk menguasai. Untuk mengulur jatuh tempo ya? Oh. Saya tidak. Katanya dia sudah menghapuskan sekitar 2M lebih. 2M lebih untuk itu aja? Tidak, yang lain-lainnya karena banyak dikerjakan di tempat. Iya. Saya kan sering sama itu ya. Saya tidak mau. Kalau perjanjian jual belinya 24. Pemilik tanah juga mengakui lahan di sekitaran Dusun Ketapang, persisnya di Bukit Sekar Kuning ini, dimiliki oleh keluarganya. Namun sebagian besar aset tersebut sudah dijual ke beberapa WNA sejak bertahun silam. Modusnya, WNA menunjuk orang asli Indonesia yang dipercayai dan namanya dicantumkan sebagai pembeli tanah. Ujung situ yang bawah situ. Itu keluarga Bapak juga? Nah, itu orang suaminya orang Australia. Tapi dia punya jadi dia atau beli warga sini? Dia beli sama bapak saya, ini dia punya. Tapi domininya orang Perayu. Oh, dia pakai nomor juga. Ya, nomor. Emang tahun berapa dia? Yang mana yang beli ini? Iya. Tahun berapa kemarin saya tahu. Ini termasuk ini. Udah Iya. dibeli. Berapa hektar? Berapa area di sini? Tahu berapa kemarin saya berikan. Kepemilikan tanah oleh WNA sudah jelas-jelas dilarang dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Namun prakteknya masih ada saja. Atas dasar tahu sama tahu, penjual dan pembeli tanah melakukan penyelundupan hukum. Praktek nomini merajalela, WNA leluasa mengantongi hak milik tanah di Mandalika. Status kawasan ekonomi khusus Mandalika menyedot perhatian begitu besar para investor. Pemilik modal asing dan dalam negeri berlomba-lomba berinvestasi di jantung kawasan Mandalika. Terlebih Pemkab Lombok Tengah sudah menggelar karpet merah untuk investasi. Sebanyak 2.600 kamar akomodasi hunian ditargetkan dibangun di tahun 2025 ini. Tak pelak, kini dusun-dusun di Kuta terus dijejali bangunan akomodasi wisata. Pembangunan villa terus dikebut di sana-sini, seolah berpacu dengan perebutan uang dan ruang. Data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu
Kabupaten Lombok Tengah menyebut ada sedikitnya 216 unit akomodasi hunian wisata yang belum mengantongi izin alias ilegal. Namun Dinas Pariwisata meyakini praktek nomini di sektor pariwisata bukanlah ancaman utamanya. Kalau nomini itu saya rasa udah nggak banyak dulu ya, cuma mereka sudah rata-rata ekskudus ke PMA karena dulu ada slot. Kenapa? Karena biasanya nomini itu dia tanda tangan 5 macam perjanjian. Ada perjanjian pinjam nama, ada perjanjian mortgage, sewa, dan ada pengakuan hutang dalam objek yang sama. Maka sangat lemah sekali WNA ini sama dengan raping of the law, artinya bahwa apapun bentuknya orang bule tidak boleh punya tanah. Yang marak sekarang ini adalah justru kita sedang digemari dengan PMA, penanaman modal asing. Nah, rata-rata villa ini dimiliki oleh PMA, sangat jarang dimiliki oleh pribumi. Nah, persyaratan mereka untuk bisa mendirikan PMA itu, dia harus alih fungsi lahan dulu ke hak milik menjadi HGB ke PMA-nya mereka. Yang sekarang ini marak, mungkin itu yang dimaksud sama Kepala Dinas Perizinan adalah ada tren-tren baru. Nah, ini juga sangat meresahkan sebenarnya. Bukan meresahkan dalam arti negatif, cuma susah kita data. Mereka menyewa rumah masyarakat, dia poles modif menjadi BB, bed and breakfast. Nah, ini yang sedang tren, itu sudah hampir ratusan rumah. Yang jelas ini harus terdata supaya distribusi ke daerah itu tidak bocor. Pembangunan akomodasi hunian wisata terus digeber di Kuta Mandalika. Sejumlah aturan ditabrak demi meraup pundi-pundi keuntungan. Sanggupkah Pemkab Lombok Tengah membendung kepemilikan tanah oleh WNA di kawasan wisata andalan? Kesulitan kami adalah meskipun kami punya data begitu di sini karena memang tidak ada nama pelang sama sekali dan belum jelas statusnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.